نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Masjid Ar-Ruhama yang alhamdulillah tadi telah memberikan irsyad dan taujihat kepada kita semuanya. Yang saya hargai, saya hormati Ketua Majelis Al-Hidayah yang alhamdulillah tadi Ibu telah memberikan irsyad dan taujihat kepada kita semuanya, dan ibu-ibu di masing-masing majelis taklim, di mushola dan masjid sekitarnya. Yang saya lihat tadi pas saya masuk nih semuanya wajah-wajah ahli surganya Allah. Amin. Wajah-wajah ahli hidayah Allah. Amin. Yang tak sekedar menunggu datangnya daya Allah, akan tetapi senantiasa menjemput hidayah Allah tersebut. Amin. Allahumma amin. Baik ibu-ibu, sampai jam 3:30 menit, lebih kurang 45 menit ke depan, kita akan membahas tentang ini bersempena dengan tahun baru Hijriah. Betul? Maka kita akan bahas beberapa hal yang sudah saya sering bahas di masjid lain, yaitu kenapa dia dinamakan tahun baru Hijriah. Yang kemudian yang kedua, apa saja kejadian di bulan Muharram. Dan kemudian yang ketiga, apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Cocok? Karena waktu kita masih panjang, maka saya akan tarik dari kehidupan Rasulullah sampai Rasulullah melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ibu-ibu lupakan jemuran dulu, hutang piutang. Ya, kita belajar dulu supaya kita tahu nih kenapa dinamakan tahun baru Hijriah. Kenapa nih, apa yang terjadi di bulan Muharram? Kemudian apa nih amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram sehingga kita nggak ngambang-lambang lagi. Ibaratnya ndak Muharram murang, Muharram lawak. Nah, nggak seperti itu. Kita mulai ya. Sallallahu alaihi wasallam itu ketika dilahirkan dari ibunya Siti Aminah, itu kan bapaknya sudah meninggal ya. Jadi Abdullah itu pergi berdagang dulunya, Bu. Kalau kita sekarang berdagang tuh online depan rumah, depan ruko, betul ya. Kalau orang dulu berdagang itu bisa 40 hari jalan kaki pergi, 40 hari jaga, 40 hari pulang. Itu bisa kadang-kadang setahun gak pulang-pulang. Jadi Siti Aminah ini ketika hamil dan melahirkan, suaminya udah gak ada. Ketika melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ibu bayangkan ibu jadi Siti Aminah, ketika ibu hamil suami gak ada. Ibu lahiran suami nggak ada. Pas ibu melahirkan Rasulullah, pas melahirkan anak, air susu yang nggak ada. Jauh ya kan? Ibu jangankan lagi hamil, nggak ada suami, lagi melahirkan suami main HP, mengamuk ibu ya. Dia hamil nggak ada orang tua, nggak ada suami, melahirkan nggak ada suami. Waktu lahir Rasulullah, maka air susu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Rasulullah udah nggak ada. Hanya saja waktu itu ada orang-orang yang berada di negeri Taif. Jadi Mekah ke Taif itu jaraknya lebih kurang. Mekah ke Taif itu jaraknya lebih kurang. Sekarang naik bis itu 2,5 jam. Dulu ada orang-orang, perempuan-perempuan di negeri Taif yang berjalan kaki ke kota Mekah, yang tugas dan kerjanya adalah menjual jasa susu. Jadi dulu orang-orang Taif itu dari Mekah ke Taif kan sekarang kita bisa jalan ya, lebih kurang 2,5 jam naik bis kan. Ya, jadi dulu orang-orang Taif itu suka dia berjalan kaki ke kota Mekah itu mencari bayi-bayi yang mau mereka susui, mencari bayi-bayi yang mau mereka susui. Dan saat itu Halimah Sa'diyah itu salah satu orang yang suka menjual jasa susunya. Saat itu Siti Aminah berkata kepada Halimah Sa'diyah ketemu di kota Mekah, "Wahai Halimah, kau ini dari mana?" "Aku ini dari kota Taif. Bisakah kau susui anakku ini namanya Muhammad? Karena aku sudah tak ada air susu." Kemudian apa kata Halimah Sa'diyah? "Mana mungkin aku menyusuinya sementara air susuku dan air susu untaku juga sudah habis." Bayangkan itu. Jadi jalan lama, capek, air susunya habis, air susu untanya pun sudah habis. Lalu kemudian apa kata Siti Aminah?
cobalah dulu ya Halimah, jangan-jangan ada air susumu. Ketika kemudian Halimah Sa'diyah menggendong Rasulullah, waktu itu belum diangkat jadi Rasul, dan menyusu di badannya Halimah Sa'diyah, seketika itu pula lah Halimah Sa'diyah banyak air susunya dan banyak pula air susu untanya, sehingga dia bisa minum air susu unta yang ada di punya Halimah Sa'diyah. Ibu-ibu, kenapa unta itu selalu, saya cepat betul? Ibu serius sekali ya. Kenapa? Iya ya. Cepat kali? Iya, cepat kali. Dah atau iya? Ada iya, ada enggak ya. Iya. Maka kenapa unta itu dijadikan alat sebagai proses untuk hijrah? Karena unta itu sanggup nggak makan, nggak minum 21 hari. Kemudian unta itu adalah hewan yang bisa mengangkut bahan makanan mencapai 1 ton. Dan kemudian unta itu adalah dia bisa melihat walaupun matanya tertutup. Jadi unta itu hewan padang pasir. Seketika air susu Halimah Sa'diyah itu banyak, maka Halimah Sa'diyah bilang, tidak mungkin nih saya tinggal di kota Mekah terus. Ya udahlah Halimah, kata Siti Aminah, kau bawa ajalah Muhammad itu pulang ke Taif. Dibawa ke kota Taif itu lebih kurang 2 tahun. Bayangkan, hamil suami nggak ada, lahiran suami nggak ada, ketika lahir anak harus dibawa 2 tahun sama orang lain, betul? Setelah 2 tahun Halimah Sa'diyah balik lagi ke kota Mekah, ingin mengembalikan kepada Siti Aminah. Lalu apa kata Halimah? Aku masih sayang dengan dia ya Siti Aminah, boleh nggak aku bawa 2 tahun lagi? Akhirnya balik lagi, dibawa lagi 2 tahun lagi ke kota Taif. Jadi 2 tahun dibawa ke Taif, 2 tahun kedua dibawa ke Taif. Berarti berapa tahun Rasulullah hidup dengan Halimah Sa'diyah? Berapa? Berarti 4 tahun. Nah, tahun keempat, apa kata Halimah Sa'diyah? Ini aku kembalikan Muhammad di tengah kepada engkau, wahai Siti Aminah. Lalu usia 6 tahun, Siti Aminah meninggal dunia. Berarti berapa tahun Rasulullah dengan ibu susunya tadi? 4 tahun. Berapa tahun Rasulullah dengan ibu kandungnya? 2 tahun. Jadi Rasulullah itu lebih lama dengan ibu susunya daripada ibu kandungnya. Bayangkan, lahir bapak nggak ada, air susu ibu nggak ada, dioper ke ibu susu, dioper ke ibu kandung, meninggal pula ibu kandung di usia 6 tahun. Bayangkan. Akhirnya pindah kepada kakeknya. Karena udah kakek, nggak lama pula umur kakeknya. Rasulullah umur 8 tahun meninggal pula kakeknya. Coba bayangkan itu. Ya, ibu usia 6 tahun, anak ibu usia 6 tahun, sudah harus kehilangan bapak, kehilangan ibu, dan kehilangan kakeknya. Akhirnya di usia 8 tahun, kakek Rasulullah meninggal dunia. Akhirnya dipindahlah kepada pamannya yang bernama Abu Thalib non-muslim. Tidak ada lagi saudara yang lain. Abu Thalib adalah non-muslim tapi sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang saya berpikir gini, Bu, kenapa ya Rasulullah itu dikasih hidup susah oleh Allah pada masa kecilnya? Padahal kalau Allah mau, Allah tinggal bilang, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah mau, Allah bisa senangkan Rasulullah. Tapi kenapa Allah susahkan Rasulullah di masa kecilnya? Itu sebagai petunjuk dan petunjuk serta pelajaran bagi kita. Makanya Rasulullah itu disusahkan hidupnya untuk pembelajaran bagi umatnya. Oke, sejak usia berapa tadi dengan Abu Thalib? 8 tahun ya. 9, 10, 11, 12. Dari usia 9 sampai 12 tahun Rasulullah itu di kota Mekah saja bersama Abu Thalib. Usia 12 tahun Abu Thalib mulai berpikir, ponakanku ini daripada duduk-duduk aja di kota Mekah, lebih bagus lagi aku ajak dia berdagang ke negeri Syam. Kan gitu kan? Akhirnya usia 12 tahun Rasulullah SAW waktu itu diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu bukan negeri Rasulullah jualan di tepi kedai, di halte bus, bukan. Negeri Syam itu adalah negeri yang terdiri dari 4 negara, Yordania, Lebanon, Palestina, dan Suriah. Jadi negeri Syam itu Rasulullah berdagang berjalan kaki 4 negara. Ibu jalan kaki ke masjidnya sakit lutut, ya kan? Ini 4 negara, Ibu. 4 negara Rasulullah berdagang ke negeri Syam dari usia 12 tahun. Dan itu nyata. Saya sudah ke Palestina dan Jordan.
Di Jordan itu ada satu pohon yang namanya pohon bakawi. Di tengah-tengah padang pasir yang tandus, hujan setahun cuma 2 hari di Jordan. Ada pohon yang hidup lebat sampai sekarang. Dan dikabarkan akan tetap hidup pohon itu pada sampai akhir zaman. Bayangkan itu pohon lebat. 2 kali musola masjid kita ini lebat. Di tengah padang pasir saya tengok pohon itu. Rupanya saya mendekat ke pohon itu. Daunnya seperti daun inai. Tidak ada satupun daun yang menguning. Pakai apa itu pohon bisa hidup? Sementara air tidak ada. Tapi dia segar. Keliling-kelilingnya itu tidak ada satupun tumbuhan. Satu pohon hidup di tengah padang pasir. Namanya pohon bakawi. Rupanya pohon itu adalah pohon di mana Rasulullah SAW berteduh saat melakukan perjalanan dagang dari Irak, duduk di Jordania, berteduh di bawah pohon itu menuju kota Mekah, dan pohonnya masih hidup sampai sekarang. Bukti bahwa itu dagangnya dahsyat antar negara. Coba, ibu dagang di mana? Nah, itu kan. Usia 12 tahun berdagang dengan pamannya Abu Thalib. 12, ya, 13, 14, 15, 16, 17. 5 tahun kerja dengan Abu Thalib. Abu Thalib mulai berpikir lagi, Bu. Daripada keponakanku ini duduk-duduk aja di kota Mekah, daripada keponakanku ini kerja sama aku terus, nanti dia jadi manja ini. Karena kerja dengan aku terus. Lebih bagus aku lepas lagi dia. Akhirnya Abu Thalib memperkenalkan Rasul dengan Khadijah. Di usia 17 tahun. Khadijah, aku punya keponakan. Orangnya baik, ganteng. Kira-kira mau nggak kau jadikan dia karyawan? Apa kata Khadijah? Oke, ya Abu Thalib, aku akan jadikan dia karyawanku. Jadi Rasul pertama kali ketemu dengan Khadijah. Usia berapa? 17 tahun. Sweet 17. Nah, ya kan? 17 jadi karyawannya Khadijah. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Usia 17 tahun mulai kerja dengan Khadijah. Usia 25 tahun dia nikahi bosnya sendiri. Mantap gak tuh? Setelah 8 tahun kerja dia nikahi bosnya sendiri. Waktu itu Khadijah usia berapa? 40. Rasulullah usia berapa? 25. Berapa jarak umurnya? 15 tahun. Khadijah dapat berondong manis. Dan waktu itu usia 40 tahun zaman dulu tidak sama dengan 40 tahun zaman sekarang. 40 tahun zaman dulu itu sudah tua karena nggak ada skincare. Dulu istri-istri Rasulullah itu usia 22 itu anaknya udah 7, usia 22, 23 anaknya udah 6. Kalau kita anak 22 sekarang ngango-ngango ya raja ya. Dulu tuh udah dewasa ya. Dan Khadijah itu sebelum nikah dengan Rasulullah itu pernah nikah 2 kali. Ya, dan Rasulullah itu menjadi suaminya yang ketiga. Jadi di usia 25 tahun dia nikahilah Khadijah. Apakah usia 25 tahun itu Rasulullah SAW sudah mapan? Sudah. Coba jawab. Usia berapa tadi Rasulullah kerja? 12. Usia berapa Rasulullah nikah? Berarti berapa tahun dia kerja baru dia nikah? 13 tahun dia 13 dong. 12 ke 25. Iya dong. 13 tahun dia bekerja. Usia 25 tahun langsung dia nikahi bosnya sendiri dengan mas kawin 100 ekor unta. Kaya dia, Bu. Jadi kalau ada yang bilang Rasulullah itu miskin tuh tak paham sejarah itu. Rasulullah itu miskinnya cuma sebentar. Ibu mas kawin apa? Masalah. Ada cincin emas berjual pula setelah nikah. Saja apa hukum jual mahar? Ya seperti itu ya. Jadi usia Rasulullah itu kaya, nggak mungkin dia miskin. Sementara Rasulullah aja udah kerja sejak umur 12 tahun. Apakah usia 25 tahun ketika menikah dengan menikah dengan Khadijah sudah diangkat jadi Rasul? Belum, diangkat jadi Rasul usia berapa? 40. Berarti berapa tahun Khadijah menemani Rasul sebelum diangkat jadi Rasul? 15 tahun dong.
Khadijah menemani Rasul sebelum angkat jadi Rasul 15 tahun. Di usia sampai usia 40 tahun, dari usia 25 ke 15 tahun, itu Rasulullah hidupnya nyaman, aman. Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu itu kawannya Rasulullah. Kawan Rasulullah. Tapi di usia 40 tahun, Rasulullah ini mulai melihat kawannya nih aneh-aneh. Dia lihat orang itu menyembah berhala, dia ambil berhala, dia taruh dalam Ka'bah, lalu kemudian dia sembah. Lalu Rasulullah kabur, dia tinggalkan dagangannya, dia naik ke Gua Hira tanpa izin dari Khadijah. Dari rumah Rasulullah ke Gua Hira itu jaraknya 7 kilo. Jalan kaki 7 kilo, naik ke Gua Hira. Di tempat Rasulullah menerima wahyu pertama. Saya sudah naik ke Gua Hira. Naik 2,5 jam ke atas, lalu kemudian saya kira guanya di atas. Rupanya enggak, guanya tuh serondok di bawah. Pas mau turun pening, naik macam Spiderman, enggak mungkin. Akhirnya di sini ada lubang sikit, saya turunlah lewat lubang ini. Jadi kalau ibu-ibu berat badan 67 kilo tak usah naik. Tak bisa ibu turun nanti, ya kan? Nah, itulah Gua Hira. Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu pertama di situ. Namanya wahyu pertama, tentu Rasulullah takut, betul? Rasulullah lagi duduk 3 hari 3 malam, turun wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya Rasulullah ketakutan dengan suara itu, dia turun menggigil, diselimuti oleh Khadijah. Suamiku, kayaknya engkau ini udah diangkat jadi Rasul. Bayangkan tak pulang 3 hari tanpa izin, pas turun langsung diselimuti walaupun badan panas menggigil. Kira-kira kalau suami ibu pergi 3 hari, tak izin, pulang dia mendemam, ibu apain? Mengangu sila. Sakit pulang, ya kan? Nah, itulah Khadijah. Ya kan? Waktu itu Rasulullah SAW bilang, ya nih, bisa jadi aku udah diangkat menjadi Rasulullah. Akhirnya langsunglah dia naik ke Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Jadi kalau ibu pergi umroh, itu Bukit Sofa dan Bukit Marwah adalah bukit pertama kali di mana Rasulullah berdakwah. Langsung dia kumpulkan sahabatnya si Abu tadi. Hei Abu, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mulailah Abu ini bilang, oh ini tukang dusta ini tukang sihir. Jadi permusuhan Rasulullah dengan si Abu itu terjadi dari usia 40 tahun. Sebelumnya dia berkawan, paham? Nah, akhirnya Rasulullah dihina, nggak bisa. Kemudian yang kedua, Rasulullah ingin dibunuh. Siapa yang pengen bunuh saat itu? Yang pengen bunuh adalah Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Saya akan penggal kepala Muhammad. Waktu itu Umar belum masuk Islam. Saya akan bawa ke tengah-tengah kalian. Jadi pertama Rasulullah dihina, nggak bisa. Oke? Yang kedua Rasulullah ingin dibunuh. Yang membunuh adalah Umar bin Khattab. Dia ambil pedang, dia jalan ke rumah Rasulullah, ketemu orang Yahudi di tengah jalan. Hei Umar, kau mau kemana? Aku pengen penggal kepala Rasulullah. Ngapain kau penggal kepala Rasulullah? Adik kandung kau aja dan adik iparmu sudah masuk ke dalam Islam. Akhirnya marah dia. Tak jadi dia ke rumah Rasul. Dia tengok adik iparnya ke rumahnya. Dia intip, dia nguping. Dia dengar adik iparnya membaca surat Toha ayat 1-14. Terjatuh pedangnya, masuk Islam dia. Orang sekeras Umar bin Khattab mendengar ayat Quran, masuk Islam dia. Bayangkan, kalau kita mendengar ayat Quran, tak bergetar hati kita, karehwa pada Umar 5. Umar masuk Islam. Peninglah Abu nih bu. Ini Rasulullah dihina nggak bisa, difitnah nggak bisa, dibunuh, yang membunuh masuk Islam. Akhirnya dipakai cara yang ketiga. Cara apa? Yaitu dengan dinegosiasi. Diajak Rasulullah oleh Abu Lahab. Ini Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal. Ya Muhammad, ta'al. Kesini Muhammad. Ada apa? Jadi Muhammad tuh pura-pura nggak taunya. Ada apa? Jadi Muhammad tuh pura-pura nggak taunya. Jadi Muhammad itu kalau digosipkan orang, dia pura-pura tak tahu kalau dia digosipkan. Ibu digosipkan orang bertanya, apa katanya? Dah aku yang ngomong itu apa katanya? Enggak aku loh, Pak Ilo ke situ apa katanya? Rasulullah tuh dia santai aja. Ada apa Abu? Padahal dia tahu dia mau dibunuh. Dia tahu dia udah difitnah, digosipkan. Ya apa katanya?
Rasulullah, janganlah kita kayak gini ya Rasulullah. Maksudnya apa? Ginilah ya Rasulullah. Kita ini kan tadi berkawan. Sejak kau berdakwah, kita ini jadi ribut. Gini aja lah. Kita damai aja lah di kota Mekah nih. Berkawan kita lagi. Caranya gini. Sehari kau sembah Tuhanku, sehari kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Gitu. Apa kata Rasulullah? Enggak bisa. Akhirnya dinaikkan lagi negonya. Kalau enggak gini aja. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhan, setahun kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Rasulullah sempat bergetar lututnya dan pengen tergoda. Cuman langsung turun wahyu. Jadi Rasulullah itu kalau ragu turun wahyu. Kalau kita ragu tak turun-turun si wahyu itu. Tak turun wahyu. Bunyinya qul ya ayyuhan la a'budu ma wala antum 'abiduna ma wala ana 'abiduna ma lakum dinukum, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ternyata difitnah nggak bisa, dibunuh nggak bisa, dinego nggak bisa. Dipakailah cara terakhir, yaitu dengan diboikot. Orang Islam tak boleh beli makanan ke orang Yahudi. Orang Yahudi tak boleh beli dagangan orang Islam. Khadijah punya banyak barang dagangan, tapi tidak ada orang yang boleh belanja kepada Khadijah. Boikot terjadi 3 tahun. Artinya apa? Khadijah jatuh bangkrut. 300 orang kaum muslimin mati kelaparan. Dan diantaranya adalah Khadijah. Istriku, kenapa kau lemah? Aku nggak makan suamiku. Bukankah aku tinggalkan makanan? Aku berikan makanan itu kepada mujahid di medan perang. Lalu kenapa kau tak minta makan kepada sahabatku? Aku nggak mau minta makan kepada sahabatmu karena aku takut kau tak dihargai oleh mereka. Lalu kenapa kau tak minta makan kepada aku suamimu? Wahai suamiku, kata beliau, kalau kau kasih, aku terima. Kalau kau tak kasih, aku tak akan pernah meminta. Bisa, Bu? Masalahnya suami kita nggak kayak Khadijah, kalau nggak diminta nggak keluar duitnya. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya dia meninggal Khadijah. 3 bulan setelah meninggal Khadijah, meninggal pula lah Abu Thalib. Bayangkan kehilangan paman, kehilangan istri tercinta. Saat itulah tragedi dimulai. Cerita kita cuma sebentar lagi, nanti kita masuk ke poin yang kedua. Saat Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, Rasulullah pengen lagi dibunuh. Karena tadi yang mengamankan adalah Abu Thalib, yang mengamankan tadi adalah Khadijah. Ternyata situasi sudah nggak aman. Tidak ada lagi yang mengamankan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kabur ke negeri Taif. Jalan kaki ke Taif, tempat ibu susunya tadi, paham? Tapi ternyata orang Taif itu lebih parah lagi. Rasulullah sholat diinjak kepalanya. Rasulullah makan diambil tai unta dimasukkan ke tempat makanannya. Rasulullah jalan, Rasulullah dilempar pakai batu sampai riwayat mengatakan berdarah sampai ke kakinya. Cuman seminggu Rasulullah sanggup di kota Taif. Akhirnya Rasulullah menangis, serondok sembunyi di balik bukit, di balik pohon karena dia dilempar pelipisnya sampai berdarah ke ujung kakinya. Lalu kemudian malaikat Jibril marah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, kau angkat tangan kau ke langit sekarang juga. Kau minta kepada Allah agar Allah balikkan bukit Taif ini. Nanti aku yang akan membalikkannya. Gitu loh. Jadi Jibril ini orang dalamnya Allah lah. Jadi pengaruhinya lah Rasulullah ini. Ya Rasulullah, kau minta kepada Allah agar Allah balikkan bukit Taif ini. Nanti aku yang akan membalikkan. Mereka terlalu jahat. Apa kata Rasulullah? Rabbi ja'al hada baladan aminan warzuq ahlah. Hai ya Allah, jadikanlah bukit Taif ini bukit yang aman. Berikan mereka makanan dari segala macam buah-buahan. Jangan kau ikut apa kata Jibril ya Allah. Ini orang bukan jahat, tapi orang cuman belum paham. Bayangkan. Baiknya Rasulullah. Apa kata Jibril? Lah ini yang kau suruh, lah ini yang kau buat. Iya kan? Jadi kalau ada orang jahat sama kita, pakailah gaya Rasulullah. Itu bukan orang jahat, tapi orang cuman belum paham. Akhirnya Rasulullah balik lagi kepada kota Mekah, ingin dibunuh lagi.
Nah, singkat cerita, sebagai penutup poin pertama kajian kita, saat itu Rasulullah tahu dia akan dibunuh. Lalu dia ngomong kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, Khadijah udah meninggal, Abu Thalib udah nggak ada, aku pasti akan dibunuh. Kita harus pergi Abu Bakar dari kota Mekah, kita harus kabur ke kota Madinah." Kayak mana caranya? Kata Abu Bakar, "Aku pulang dulu," kata Rasulullah. Rasulullah pulang. Datang Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, engkau akan dibunuh malam ini juga. Silahkan kau pergi ke kota Madinah, biar aku gantikan tempat tidurmu ya Rasulullah," kata Ali bin Abi Thalib. "Lah, bagaimana kalau kau mati wahai Ali?" "Kalau aku mati ya Rasulullah, hanya keluargaku yang sedih. Tapi kalau engkau yang mati, seluruh umat akan bersedih." Tidurlah Ali bin Abi Thalib di kasur Rasulullah. Ketika Rasulullah keluar terlambat, orang Yahudi udah terlanjur mengepung rumah Rasulullah. Dan maka Allah menampakkan satu mukjizatnya, yaitu dia ambil tanah, dia buang ke mukanya orang Yahudi, sehingga orang Yahudi tertutup mukanya, dan Rasulullah lewat melalui pintu belakang bersama Abu Bakar. Kalau dari Mekah ke Madinah ibu umroh sekarang, itu ibu akan pergi ke arah utara. Tapi Rasulullah dan Abu Bakar, dia pergi ke arah selatan. Tujuannya biar nggak ketahuan bahwa mereka akan ke kota Madinah. Paham? Jalan kaki ibaratnya Pekanbaru Payakumbuh jalan kaki. Hijrah bukan kayak jalan sekarang lurus, naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung. Caranya Abu Bakar naik dulu, ditengoknya di atas, ternyata nggak ada orang Yahudi, diajaknya Rasulullah ke atas, dia turun, dia naik lagi, begitu seterusnya. Makan mereka gimana? Yang mengantarkan makanan besar, pura-pura hamil besar, pura-pura ngembala kambing, diantarkan makanan untuk Rasulullah. Suatu ketika, maka apa yang terjadi? Orang Yahudi lewat, nampak kakinya oleh Abu Bakar, dan mereka sembunyi di dalam gua. Allah menampakkan mukjizatnya, kemudian Allah letakkanlah lebah-lebah yang sudah sangat lama, sarang lebah yang kelihatan tidak ada manusia di dalamnya. Saat itu Rasulullah tertidur, saking capeknya, bahasa awaknya takalok mak. Tertidur dia di pangkuan Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar tersengat binatang berbisa. Dia merasakan sakit, tapi cemana? Rasulullah yang dia sayang tidur di atas pahanya. Dia biarkan, akhirnya menetes air matanya, tidak sanggup menahan sakit. Menetes air matanya, kenalah kening Rasulullah. Saat itu Rasulullah terbangun. "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" "Aku sakit disengat binatang berbisa ya Rasulullah." "Kenapa kau tak bangunkan aku?" "Aku tak mau mengganggu tidurmu ya Rasulullah. Maka aku tahan sakit ini sampai keluarlah air mataku." Apa kata Rasulullah? "La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Hai Abu Bakar, jangan takut, jangan risau, Allah bersama kita. Masya Allah. Jadi waktu perjalanan hijrah itu, Abu Bakar jalan di depan, Rasulullah di belakang. Dipotong oleh Rasul, dipotong lagi oleh Abu Bakar. Dipotong oleh Rasul, dipotong lagi oleh Abu Bakar. Bertanya Rasulullah, "Ya Abu Bakar, kenapa kau motong-motong jalanku terus? Kenapa kau pengen selalu di depan aku?" Apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata seperti, apa kata Abu Bakar? Persis seperti kata Ali bin Abi Thalib. "Aku selalu jalan di depan, biar kalau ada yang mati di antara kita, aku yang meninggal duluan. Kalau aku meninggal, cuman keluargaku yang sedih. Kalau engkau meninggal, seluruh umat akan bersedih." Bayangkan. Jadi cari kawan tuh kayak Abu Bakar. Iya kan? Abu Bakar itu diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Karena waktu Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, dia adalah orang yang pertama kali percaya. Maka cari kawan tuh macam Abu Bakar. Salah kawan kita, bela dulu, nasihati belakangan. Ini ndak, baru salah, tulah. Tapi kawan, cemana ini? Iya kan? Baru salah dikit, aku tak nyangka kau seperti itu. Ternyata kamu begitu. Sungguh aku tak menyangka. Mana ada setia-setianya? Jadi kawan itu bela dulu. Soal nasihati nanti belakangan. Nah ini ya, Masya Allah. Lalu mereka hijrah nyampe di kampung Kuba. Kampung Kuba itu dulu adalah kurmanya, pemilik tanahnya adalah anak kembar.
Akhirnya 3 hari Rasulullah nginap di kampung Kuba. Rasulullah diwakafkan tanah oleh 2 orang anak kembar itu. Dan Rasulullah membangun masjid yang namanya Masjid Kuba di kota Madinah. Yang dimaksud dengan 1 Muharram atau dikatakan tahun baru Hijriah adalah tahun di mana Rasulullah pertama kali menginjakkan kakinya di Masjid Kuba. Nah, itu maksudnya. Paham nih? Karena dulu kita itu selalu ingin berbeda dengan orang Yahudi. Ya, makanya dulu kiblat orang Yahudi ke Aqsa, kita pindah ke Masjidil Haram. Dulu orang Yahudi cukur panjang kumis, panjang jenggot, ya kan? Center class itu kan panjang kumis, panjang jenggot. Sunnah orang Islam cukur kumis, panjangkan jenggot. Jadi orang non-muslim itu ada tanggal Masehi, kita ada tanggal Hijriah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh ikut tanggal Masehi, boleh saja. Jadi kalau ibu ditanya kenapa dinamakan tahun baru Hijriah, adalah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tadinya ada yang mengatakan hijrahnya Rasulullah itu tahun baru Hijriah itu bagusnya dimulai saat Rasul dilahirkan. Tapi sayang, nanti takutnya kalau dimulai saat Rasul dilahirkan, takutnya orang mengkultuskan Rasul. Tadinya tahun baru bisa dimulai saat Rasulullah diangkat jadi Rasul. Takut nanti mengkultuskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimulailah tahun baru Hijriah saat Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Masya Allah, inilah kehidupan Rasulullah. Jadi Muharram itu bulan yang luar biasa. Karena 1 tahun Rasulullah di kota Madinah, Islam itu langsung booming dan banyak orang yang masuk ke dalam Islam. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram? Kita mulai. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Pertama, di bulan Muharram kita disunahkan baca doa awal dan akhir tahun. Sudah kemarin baca? Sudah. Yang kedua, di bulan Muharram kita perbanyak beristighfar. Apa istighfar yang paling bagus? Sayyidul istighfar. Apa itu? Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba semua, 1, 2, 3. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca 3 kali, 7 kali, 11 kali setiap habis sholat. Karena bulan Muharram adalah bulan di mana diterimanya taubat kita. Oke? Nah, tadi baca zikir pagi dan malam, zikir pagi ya. Apa namanya? Doa awal dan akhir tahun. Kemudian perbanyak istighfar. Jika ibu mau, ibu tambah dengan sholat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, ibu sholat aja kayak sholat subuh 2 rakaat. Yang penting iftitah ibu baca. Sholat aja kayak biasa 2 rakaat. Ya, nah nanti doakan. Nah, zikir setelah sholat taubat itu yang tadi. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian yang ketiga adalah apa amalan di bulan Muharram? Dianjurkan memperbanyak sedekah. Ibu kan biasanya semoga ada sedekah subuh, betul ya? Kan sedekah subuh itu 2000 masuk ke celengan. Iya kan? Atau ibu taruh ke masjid waktu ibu sholat subuh, ya kan? 2000 kayak gitu ya. Nah, ibu taruh ke masjid. Khusus di bulan Muharram itu ibu lakukan tambah ala sikit. 2000 matus. Matus ya, enggak. 5000. Kenapa? Karena ada dalil yang bunyinya begini. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah akan balas 700 kali lipat. Tapi di bulan Muharram dikalikan 70. Bayangkan. Dan disunahkan untuk laki-laki, para laki-laki atau para suami menambah nafkah istrinya di bulan Muharram. Tapi tidak ada suami di sini, payah pula ceramah. Ada suami. Jadi suami-suami itu disunahkan menambah nafkah istrinya di bulan Muharram. Bilang sama suami-suami,
Bang tambah sedikit bang, kata ustazah. Ya, karena akan bertambah berkah dan rezekinya kalau dia menambah nafkah istrinya di bulan Muharram. Di bulan Muharram ya tahun depan turun, bulan depan turunkan lagi sedikit. Nah, ini ya, itu sunnah. Oke. Nah, selanjutnya tadi pertama zikir awal dan akhir tahun. Yang kedua istighfar. Yang ketiga sholat taubat. Yang keempat sedekah. Sedekah itu banyakkan sedikit. Sedikit jadilah. Yang penting rutin. Kemudian yang kelima, dianjurkan kita berpuasa. Puasa yang jelas dalilnya dan paling masyhur itu kita akan ketemu dengan puasa Asyura. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram atau tanggal 16 Juli, lebih kurang ya. Nanti kita tengok dari pemerintah ya. 16 Juli, hari Selasa. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, puasa Asyura ini bisa mengampunkan dosa setahun yang lalu. Rasulullah ikut puasa Asyura secara fi'li, secara perbuatan. Suatu ketika seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana nih orang Yahudi, orang non-Muslim juga berpuasa Asyura? Lalu bagaimana dengan kita? Kok kita mirip dengan mereka?" Apa kata Rasulullah? Oke, supaya kita tak mirip dengan mereka, maka kita tambah tahun depan satu lagi puasa sebelumnya. Yaitulah namanya puasa Tasu'a. Apa namanya? Tasu'a. Jadi 9 Muharram, hari Senin, 15 Juli, puasa Tasu'a. 10 Muharram, hari Selasa, 16 Juli, puasa Asyura. 9-10 Muharram. Jadi niatnya sengaja aku makan sahur puasa Tasu'a sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku makan sahur puasa Asyura sunnah atasku karena Allah. Nggak sahur gimana? Nggak sahur nggak apa-apa. Cuman kalau kita nggak sahur kita rugi banyak. Satu, kita nggak dapat berkah sahur. Dalam sahur ada berkah walaupun cuman segelas air. Yang kedua, kita nggak dapat tempat doa mustajab. Saat kita sahur sebelum azan subuh itu doa mustajab. Jadi kalau ibu lagi sahur puasa sunnah, ibu lakukan aja itu ya. Ibu lakukan doa. Itu mustajab. Yang ketiga, kita tidak dapat membedakan diri kita dari orang Yahudi. Karena sahur itu adalah pembeda diri kita dari orang Yahudi. Nanti akan muncul pertanyaan, gimana kalau saya belum ganti puasa? Tapi saya pengen puasa Tasu'a dan Asyura. Nggak apa-apa. Ganti puasa itu bisa kan sampai Ramadan tahun ini. Jadi masih bisa ganti puasanya setelah itu. Kan ganti puasa itu 1 tahun. Oh Ustazah, kan kita katanya harus puasa wajib duluan. Puasa qadha jauh lebih afdol duluan. Yaudah, kalau kita prinsipnya kayak gitu, silahkan ganti dari sekarang. Nah, nanti Tasu'a Asyura puasa sunnah. Ustazah, kalau orang-orang yang terbiasa puasa Daud, apakah dia harus berpuasa Daud? Atau dia tinggalkan dulu puasa Daudnya? Dia Tasu'a dan Asyura dulu, baru kemudian dia puasa Daud setelah itu? Jawabannya adalah benar. Jadi kalau ibu udah puasa Daud, maka kalau ketemu puasa Tasu'a, Asyura, puasa Tarwiyah, puasa Arafah atau puasa tahunan, maka boleh puasa Daudnya ditunda dulu, diputus dulu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau puasa Daudnya itu, ibu udah biasa puasa Daud, berbenturan dengan puasa Senin Kamis dan Yaumul Bid, ibu nggak perlu puasa Senin Kamis dan Yaumul Bid lagi, karena puasa Daud itu jauh di atasnya. Makanya jauh di atas puasa Senin Kamis dan Yaumul Bid. Maka ibu-ibu yang rajin berpuasa Daud, kalau ketemu Yaumul Bid dan puasa Senin Kamis, lanjutkan aja puasa Daudnya. Kalau ketemu Tarwiyah dan Arafah, berhenti dulu puasa Daudnya. Nggak jadi masalah. Karena Rasulullah pernah bersabda, andaikan dibolehkan, maka aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena nggak boleh, kusunahkan puasa Daud untuk umatku, dan kewajibkan puasa Ramadan untuk umatku. Masya Allah. Puasa setiap hari berturut-turut boleh nggak? Bukan puasa Daud, setiap hari berturut-turut. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh.
Jadi maksimal cuman boleh puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Oke? Nah, ini amalan yang sangat dianjurkan. Tanggal berapa tadi? Tasu'a? Asyura? 16. Selanjutnya ibu-ibu sedikit lagi. Amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram adalah menyantuni anak yatim. Jadi anak yatim tuh kayak gini konsepnya, Bu. Kenapa anak yatim tidak boleh kita zakati? Karena anak yatim tuh tanggung jawab kita. Ada amal-amal yang bisa menghantarkan kita ke surga. Di antaranya adalah baca Quran. Di antaranya adalah sedekah, mengantarkan kita ke surga. Ada amal-amal yang bisa membuat kita bertemu dengan Rasulullah. Di antaranya adalah bersolawat, nanti dapat syafaat. Tapi ada amal yang bisa membuat kita masuk surga dan bertemu dengan Rasul. Coba dua itu. Masuk surga dan bertemu dengan Rasul. Di antaranya apa? Yaitu menyantuni anak yatim. Ana wa kafirul yatim kal hatain. Ya, saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim kal hatain, ya, ibarat dua jari. Jadi kalau mau bertemu dengan Rasulullah dan di dalam surga, santunilah anak yatim. Menyantuni anak yatim bisa dengan berbagai macam cara. Pertama dengan uang, tentu dong. Kita sedekah, kita belikan dia buku, kita bayarkan SPP-nya, gitu ya. Atau kemudian kita kasih dia makan, Jumat barokah kasih anak yatim, atau sedekah subuh kasih anak yatim, sedekah Jumat kasih anak yatim, ya, itu bisa. Oke. Yang kedua adalah yang pertama dengan cara uang. Kita membantu dengan uang. Yang kedua kita bisa bantu dengan kasih sayang. Oke, dengan kasih sayang kita santuni dia, kita ramahi dia. Sekali-sekali kalau ada tetangga kita anak yatim, ajak makan ke rumah. Udah gitu aja caranya, cukup menyantuni anak yatim. Bahkan kata Rasulullah, mengusap kepalanya saja itu sudah bersama Rasulullah di surga. Ini yang terjadi adalah anak yatim jangankan disantuni, malah disakiti. Makanya saya bilang kalau nggak bisa menyakiti, kalau nggak bisa menyantuni, minimal jangan menyakiti. Makanya dengan orang tua juga kayak gitu ya. Dengan orang tua kita bahagiakan mereka dengan harta. Tak sanggup bahagiakan dengan akhlak. Tak sanggup membahagiakan orang tua dengan akhlak, maka bahagiakanlah dengan tanpa menyakitinya. Ini membahagiakan tidak, menyakiti iya. Nah, itu yang na'udzubillah. Maka kita ini dengan orang juga gitu. Kalau nggak bisa bermanfaat, minimal jangan menyakiti. Ini bermanfaat tidak, menyakiti juga iya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kan momentum Muharram ini sebagai momentum kita untuk beribadah lebih baik. Karena kenapa? Karena ini adalah awal tahunnya umat Islam. Awal tahunnya umat Islam. Ya, kita harus tahu dengan sejarah-sejarah ini supaya kita bisa melakukan yang terbaik di masa yang akan datang. Masa lalu biar berlalu. Ibu coba muhasabah diri. Kalau ada yang dulu masih marah-marah, tahun ini jangan marah-marah juga lagi. Masih berang-berang aja siang malam. Nah, ya kan udah tahun baru, semangat baru. Kalau ada yang dulu ibu suka-suka mengeluh, tahun ini jangan mengeluh-ngeluh lagi. Ini asik mengeluh terus, sakit kaki kok, sakit pinggang kok, baru dada sakit, kok jantung lah mati le kok, baru pinggang kok ginjal lah. Jangan mengeluh-ngeluh lagi. Dan saya sering bilang kepada jemaah itu ya, jangan suka marah lagi, jangan suka mengeluh, berhenti menyakiti hati orang lain. Kalau ada foto-foto anak ibu yang tak berjilbab, foto-foto ibu masa lalu hapus. Jangan berjoget-joget juga lagi. Masih ada usia 67 palu berjoget-joget dulu kasok. Kan ini udah tahun baru, hijrah lah. Hijrah lah. Hiburan pula ya. Protes pula di belakang ya. Nah, yang joget-joget. Joget-joget kami perempuan aja kok Zah. Tapi dia upload sama aja ndak aja boleh ada. Nah, jangan mengeluh-ngeluh lagi, jangan joget-joget juga lagi.
Nah, ya, kalau ada foto-foto masa lalu tak berjilbab, hapuslah lagi. Nampak sama orang itu dosa jariah. Dengan anak jangan mari Arya aja taruh. Oke, hijrah kita. Allah kita cintai, manusia kita sayangi, sehingga kita lebih baik ke depannya. Insya Allah. Insya Allah. Demikian dari saya. Allah alam bisawab. Ala hazihi al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana